Salam pertanian, jumpa lagi dengan saya di Filsafat Channel. Kali ini saya akan memperkenalkan sebuah alat yang sangat akrab di kalangan para petani tradisional, khususnya bagi suku Dayak yang hidup di pedesaan, yang mata pencariannya adalah sebagai petani. Ini merupakan alat pemotong padi tradisional bagi suku Dayak bagian Kalimantan. Alat pemotong padi ini disebut dengan namanya ketam, sesuai dengan nama alatnya, terbuat dari potongan seng yang dibentuk sedemikian rupa dengan gagang untuk memegang alat ini. Nah, inilah yang digunakan oleh para petani di Kalimantan secara tradisional untuk memanen padi. Bahan atau alat yang digunakan untuk membuat alat ketam padi adalah, yang pertama adalah ini, gunting seng. Nah, sebagai alat untuk memotong nanti metal seng atau kaleng yang akan kita gunakan sebagai mata pisau. Yang kedua ini gergaji. Gergaji ini ya disesuaikan sajalah dengan itu. Kemudian metal di sini, ini bisa berupa kaleng ya, ataupun ini pas kebetulan kita punya stok ya tatakan gelas bekas, jadi ini nanti kita bisa pergunakan sebagai contoh. Kemudian alat untuk memegang itu kita bisa gunakan, bisa berupa kayu ya, bisa rotan atau apa sajalah, ini juga bisa ya, atau bahkan mungkin kalau ada yang lebih kuat itu bisa menggunakan mungkin aluminium bulat ya, aluminium supaya lebih tahan. Seperti inilah wujud dari alat pemotong padi yang diberi nama alat ketam ya. Nah, alat inilah yang digunakan oleh para petani untuk memanen padi di ladang dengan cara memetiknya tangkai per tangkai. Nah, alat ini digunakan secara turun-temurun dan sampai saat ini masih juga digunakan oleh sekelompok masyarakat tradisional untuk memanen padi. Pemanenan padi masih dilakukan secara tradisional, yaitu dengan menggunakan alat ketam. Nah, alat ketam merupakan alat tradisional yang digunakan oleh para petani tradisional khususnya di Kalimantan untuk memanen bulir-bulir padi, karena masih menjaga tradisi. Yang mana kalau di daerah lain, di kota-kota ataupun di daerah luar Kalimantan, mungkin proses pemanenan padi itu sudah tidak lagi menggunakan alat ketam, melainkan sudah menggunakan alat mesin atau mungkin dengan menggunakan pisau yang berbentuk sabit. Tapi untuk di daerah sini, khususnya di Kalimantan ini, masih menggunakan alat berupa ketam seperti ini. Ini merupakan potongan seng atau kaleng ya, kemudian diberikan tangkai, kemudian di sini ditajamkan supaya bisa dipergunakan untuk memanen padi. Nah, proses pemanenan padi juga dengan cara seperti ini ya. Contohnya kita ambil ini. Nah, maka ini
tangkai demi tangkai dipetik. Hal ini sangat baik sekali karena petani bisa memilih dahan atau bulu-bulu padi yang sudah benar-benar matang. Jadi tidak bercampur baur dengan bulir padi yang masih hijau. Tidak seperti halnya kalau dipanen dengan menggunakan mesin panen atau juga menggunakan pisau arit. Nah, yang mana semuanya bisa terpotong. Ini saru jari kungai itu napa saru jari ya. Di dalam sini. Nyaman daun ini, agak kelat-kelat. Daun ini, kenapa nih? Lengkan. Itu namanya daun lengkan. Ini daun dah saya dek udah nyaman. Kalau di bukitnya model kayak daun kayu ini lengkan, enak lagi itu. Buat tanah kumek. Buat tanah